Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Kembali lagi di channel BD Programming bersama saya Alwin Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Pada seri kali ini atau di episode pertama ini kita akan membahas atau kita akan belajar sama-sama, kita akan belajar bareng tentang framework Laravel. Jadi sebelum nanti kita menuliskan coding program, sebelum kita membuat program dan menggunakan framework Laravel, saya akan cerita sedikit atau membahas sedikit tentang Laravel itu sendiri. Apa itu Laravel? Apa kelebihan Laravel dan framework yang lainnya? Kemudian apa aja yang perlu kita pelajari sebelum menggunakan framework Laravel? Kemudian tools yang kita gunakan apa saja ketika kita menggunakan framework Laravel. Nah, jadi itu perlu saya sampaikan dulu dari awal supaya nanti di penjelasan berikutnya lebih paham. Tuh. Nah, video ini juga saya buat berdasarkan request dari teman-teman yang lain yang minta buatkan tutorial Laravel untuk versi lengkapnya. Ada juga yang bilang tutorial Laravel yang mulai dari awal, operasi CRUD, dan persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan atau yang perlu dipersiapkan di dalam menggunakan framework Laravel. Nah, jadi dari requestan teman-teman yang sudah komentar, maka video ini saya buat. Oke, yang pertama kita harus paham dulu apa itu Laravel. Nah, Laravel itu merupakan framework PHP. Ingat, merupakan framework PHP. Framework itu merupakan kerangka kerja, ya, kerangka kerja. Jadi satu kerangka kerja yang digunakan atau yang dibuat secara khusus untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika seorang programmer, ketika seorang developer membuat yang namanya satu aplikasi, membangun yang namanya satu aplikasi, maka dia akan lebih cepat. Dengan kata lain, framework ini akan membantu, atau framework Laravel ini akan membantu para developer untuk mempermudah di dalam mendevelop satu aplikasi. Gitu. Nah, framework Laravel ini mempunyai sifat yaitu open source. Ya, atau karakteristik daripada framework Laravel ini open source atau gratis. Jadi kita tidak perlu bayar, kita tidak perlu beli. Siapa saja boleh menggunakannya. Itu dia framework Laravel. Yang kedua, di dalam framework Laravel menerapkan konsep yang namanya MVC. Nah, bagi yang nggak tahu atau bagi yang baru dengar, apa itu MVC? Silahkan dibuka video yang ada di channel ini tentang MVC, tetapi menggunakan framework coordinator. Silahkan dibuka, silahkan dipahami. Mudah-mudahan teman bisa terbantu dengan video tersebut. Nah, semua penjelasan tentang MVC di sana sudah saya jelaskan. Apa itu model, apa itu view, apa itu controller, semuanya sudah saya jelaskan di sana. Silakan dibuka dan silakan dipahami penjelasannya. Framework Laravel itu dibuat oleh seorang yang berasal dari Amerika Serikat, namanya Bapak Taylor Otwell. Nah, jadi framework Laravel ini dibuat karena Bapak Taylor Otwell ini ketika dia menggunakan framework coordinator sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dimana di framework tersebut tidak bisa memenuhi apa kebutuhan daripada Bapak Taylor Otwell ini. Makanya beliau membuat atau menciptakan framework Laravel tersebut. Tuh. Nah, kemudian di dalam framework Laravel itu atau framework Laravel itu sangat magic, ya, sangat magic menurut saya. Di mana di dalam framework Laravel itu ada beberapa perintah, ada beberapa tools yang tidak bisa kita temukan di framework PHP yang lainnya, yang dimana tools
atau perintah-perintah yang digunakan tersebut sangat membantu, sangat membantu mempermudah para programmer atau para pengguna framework Laravel lebih cepat ketika mendevelop satu aplikasi. Nah, jadi nanti kita lihat apa saja sih yang menjadi kemajikan daripada si Laravel itu sendiri. Tuh. Nah, kenapa kita harus mempelajari framework Laravel? Tuh, yang pertama, dikatakan ekspresif dan memiliki source code yang rapi dan terstruktur. Nah, jadi framework Laravel itu memiliki gaya pengkodingan atau memiliki coding program yang disusun dengan rapi, yang dibuat dengan sebaik mungkin atau secantik mungkin gaya codingan programnya. Dan di sisi lain juga framework tersebut dibuat secara terstruktur. Nah, jadi di dalam framework Laravel itu terdapat beberapa perintah atau terdapat beberapa tools seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwasannya perintah tersebut atau tool tersebut memang magic, gitu ya. Contohnya, ada di dalamnya nanti di dalam framework Laravel ini yang namanya Illuminate, ya, yang dimana kalau misalnya kita gunakan atau kalau misalnya kita artikan di dalam bahasa Indonesia, ya, yang artinya itu aktifkan, gitu ya. Kita aktifkan komponen ini, Ya, kalau misalnya kita, atau bagi yang sudah menggunakan framework coordinator pasti pernah menemukan yang namanya dslot, yang dimana dslot itu ya juga memanggil atau mengimport, ya, satu file yang berbeda. Nah, begitu juga yang ini. Kalau di dalam framework Laravel itu bahasanya berbeda. Dia menggunakan yang namanya Illuminate, yang dalam artian aktifkan komponen ini supaya bisa kita gunakan secara penuh, ya, fitur-fitur daripada Laravelnya. Nah, kemudian misalnya lagi di dalam Laravel itu di dalam kelasnya sendiri, ya, di dalam kelasnya sendiri itu memiliki struktural yang sangat bagus, ya, terstruktur. Dan kemudian di dalam Laravel itu juga terdapat yang namanya artisan. Terdapat artisan yang mampu membantu para developer atau para programmer membuat file lebih cepat. Misalnya, ketika saya membutuhkan satu controller, maka artisan ini akan membackup hal tersebut, dan saya akan menyuruh si artisan untuk membuatkan saya file controller, tergantung controller apa yang mau saya buat. Kemudian artisan ini juga bisa membuat model, ya. Nah, jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan ketika kita mendevelop satu aplikasi, maka kita gunakan artisan. Nah, nanti kita akan praktekkan sendiri bagaimana cara membuat atau memanfaatkan artisan tersebut di dalam framework Laravel. Nah, ketika nanti kita buat perintah php artisan make controller, maka kita menyuruh artisan buatkan saya controller, yang dimana controllernya itu namanya ini. Ketika saya buat perintah php artisan make model, kemudian kita buat nama modelnya apa, maka kita menyuruh artisan tolong buatkan saya model, yang dimana nama modelnya itu adalah ini, gitu ya. Nah, dan kemudian ada lagi yang namanya, yang lebih magicnya tuh, yaitu migration. Nah, migration ini sangat membantu, ya, sangat membantu tim ketika mengelola atau membangun satu aplikasi. Misalnya, di dalam satu aplikasi kita butuh yang namanya database, maka database tersebut tidak perlu atau tidak usah dibuat satu persatu oleh tim yang terlibat di dalam project tersebut. Kenapa? Karena si migration tadi bisa membackup, bisa menghandle
pembuatan database-nya tadi. Nah, jadi intinya gini, satu migrasi database itu satu migrasi akan dihandle atau bisa diakses oleh semua tim yang terlibat di dalam project yang sedang kita kembangkan. Nah, jadi ketika nanti kita sudah berhubungan dengan database-nya itu kita tidak perlu sentuh. Ya, database-nya kita nggak usah sentuh. Ketika kita membuat tabel di dalam database, maka kita akan perintahkan si migration ya melalui coding programnya gitu. Nah, jadi nanti ketika nanti kita buat perintah php make migration, nama migrasinya apa, nah nanti kita akan dibentukkan atau dibuat satu file migrasi yang untuk table yang akan nanti kita olah di dalam database kita, gitu ya. Nah, jadi sangat membantu para developer atau tim yang terlibat di dalam satu project. Gitu. Nah, kemudian sangat direkomendasikan untuk tim, jelas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, framework Laravel ini memang direkomendasikan untuk tim, gitu ya. Nah, memiliki tools yang modern, ya, Nah, setiap tools yang ada di dalam framework Laravel itu memiliki, atau tools yang tersebut di dalam framework Laravel itu sangat modern sekali karena itu diambil dari beberapa framework yang lain. Contoh, dari framework Symfony, dan ada beberapa lagi framework lainnya yang dimana tools yang dianggap modern di dalam framework yang saya sebutkan tadi itu diambil dan dimuat di dalam framework Laravel itu sendiri, sehingga semua komponennya, semua toolsnya yang kita pakai di dalam framework Laravel itu semuanya sudah modern semuanya. Tuh. Nah, jadi itulah beberapa kelebihan daripada si framework itu ya. Dan kemudian framework Laravel ini ya kita bisa gunakan Composer atau bisa menggunakan GitHub gitu ya. Nah, itu sudah support dengan Composer dan GitHub. Itulah dia kenapa dikatakan tadi modern gitu ya. Nah, kemudian dokumentasi yang sangat lengkap. Nah, jadi framework Laravel ini dibuat secara khusus, dan kemudian juga dokumentasinya dibuat sedetail mungkin. Nah, jadi apapun yang Anda butuhkan, apapun yang Anda cari, silahkan buka dokumentasinya, semuanya di sana lengkap. Gitu. Apa yang harus kita pelajari sebelum kita menggunakan framework Laravel itu sendiri? Yang pertama, teman-teman itu harus paham, harus menguasai dasar-dasar pemrograman PHP. Ya, itu harus tahu dulu bagaimana cara menampilkan data, bagaimana cara mengambil data dari database, bagaimana cara mengirim data, dan lain sebagainya. Itu harus dipahami dulu, atau teman-teman harus tahu dulu ya dasar-dasar PHP. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah tahu dasar-dasar PHP, ketika nanti beralih ke framework Laravel, maka akan lebih cepat proses belajarnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung belajarnya ke framework Laravel, maka teman-teman nanti akan kebingungan sendiri gitu. Dan ujung-ujungnya teman-teman nanti akan nyerah dan gak mau belajar lagi gitu. Jadi teman-teman harus belajar dasar-dasar PHP-nya dulu, itu dasarnya dulu. Nah, kemudian teman-teman juga harus memahami Object Oriented Programming ya, atau OOP pada PHP. Nah, itu penting. Kenapa? Karena di dalam framework Laravel itu dia sudah menerapkan yang namanya Object Oriented Programming. Nah, jadi kalau misalnya juga teman-teman ini belum paham, jangan pernah mencoba atau coba langsung masuk ke dalam framework Laravel. Ujungnya pasti akan kebingungan. Nah,
Teman-teman juga harus memahami yang namanya konsep MVC. Nah, tadi dari awal juga sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, bahwasannya di dalam framework Laravel itu menerapkan yang namanya konsep MVC. Jadi, teman-teman harus memahami konsep atau cara daripada MVC atau model, view, dan controller. Nah, itu harus dipahami dulu. Bagaimana caranya, bagaimana cara kerjanya, teman-teman harus pahami dulu yang namanya konsep MVC itu. Nah, sebagai referensi pada teman-teman semua, untuk konsep MVC-nya tadi, ya, supaya bisa paham, ini saya juga sudah buat videonya. Yang saya buat videonya ada di channel ini, silahkan dibuka tentang MVC yang ada di dalam framework coordinator. Nah, silahkan dibuka, nanti linknya saya akan letakkan di deskripsi video. Nah, silahkan dipahami, oke ya, sebelum masuk ke framework Laravel ini. Nah, selanjutnya saya sarankan kepada teman-teman semua sebelum masuk ke framework Laravel, maka teman-teman silahkan coba dulu, silahkan pahami dulu yang namanya framework coordinator. Ya, silahkan pahami dulu framework coordinator atau coba dulu gunakan framework coordinator. Nah, nanti kalau misalnya sudah dicoba, sudah tahu prosesnya, sudah paham konsep MVC-nya tadi, beralih ke framework Laravel itu akan lebih cepat prosesnya. Ya, karena framework Laravel ini dia menganggap bahwasannya kita sebagai pengguna Laravel atau framework itu sendiri, kita dianggap sudah bisa atau sudah paham tentang yang namanya dasar-dasar PHP, OOP, konsep MVC maupun framework yang lainnya. Berarti si Laravel itu dia sudah menganggap kita sudah paham. Gitu. Jadi itu harus diperhatikan ya teman-teman. Silakan dicoba dulu atau digunakan dulu framework coordinator, tidak masalah. Nanti kalau sudah paham baru beralih ke framework Laravel. Oke. Nah, selanjutnya tools yang kita gunakan apa? Nah, tools yang kita gunakan itu yang pertama pastinya kita gunakan SAMPP sebagai server lokal hostnya nanti. Kemudian kita gunakan web browser, ya ada banyak versinya, bisa gunakan Google Chrome, bisa gunakan Mozilla, bisa menggunakan Microsoft Edge dan lain sebagainya. Silahkan digunakan yang penting dia web browser bisa menjalankan program kita nanti. Dan tentunya kita menggunakan atau membutuhkan juga yang namanya Composer, ya. Nah, Composer ini nanti bisa kita gunakan untuk menginstal project kita ya, yang kita mau buat. Dan selanjutnya yaitu text editornya. Text editornya yang saya gunakan di sini yaitu Visual Studio Code. Tuh. Nah, jadi untuk mengedit, untuk membuat dan mendesain nanti halaman project kita, nanti kita akan gunakan Visual Studio Code. Nah, kemudian bagaimana nanti caranya menginstal yang namanya SAMPP, menginstal Composer, menginstal Visual Studio Code. Nanti saya juga akan buat di deskripsi video link tentang instalasi SAM-nya, Visual Studio Code-nya, dan juga Composer-nya. Nanti silahkan dilihat di deskripsi aja. Oke, saya rasa itu aja penjelasan dari Laravel-nya tadi, pengantar dari Laravel-nya tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba, ya kita akan coba langsung ke website resminya. Kita coba pahami sebenarnya apa yang ada di dalam website resminya Laravel itu sendiri. Nah, silahkan kita coba. Kita buka Chrome-nya dulu. Oke. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, silahkan dibuka atau diakses yang namanya laravel.com. Oke. Nah, ketika kita sudah berhasil mengakses website resminya si Laravel, maka kita akan dibawa atau ditampilkan di halaman utama atau beranda si websitenya Laravel itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada terdiri dari beberapa menu.
ya, ada dokumentasi, ada force, ada ekosistem dan lain sebagainya. Dan kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa menu tambahan, ada highlight, ada resource, ada partner, ada ekosistem dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah isi-isi yang ada di dalam, atau inilah bagian-bagian daripada Laravel itu sendiri, ya, mulai dari release note-nya, ya, kemudian nanti getting start-nya, kemudian proses routing, blade template, autentikasi, database, Eloquent, dan juga artisan. Nah, ini semuanya nanti ada di dalam framework Laravel. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita akses di bagian dokumentasinya. Oke, kita scroll ke atas lagi. Oke, kita scroll ke atas. Oke, sekarang kita akses atau kita klik documentation. Oke, nah kita lihat di sebelah kanan ini ada pilihan, ada version. Nah, jadi Laravel itu dibuat atau memiliki beberapa versi, ya, mulai dari versi 4.2, 5.0, sampai ke versi yang terbaru sekarang, yaitu versi yang 8. Nah, jadi yang mana mau kita gunakan? Nah, kita akan gunakan versi yang 5.7. Oke, kita klik, ya. Ini kita gunakan versi 5.7. Saya rasa, atau menurut saya, ini versi yang standar. Kenapa? Kalau misalnya kita naik versi nanti ke 58, 67, itu perbedaannya tidak akan jauh, ya. Pasti setiap versi ini akan ada perubahan di setiap komponen atau tools yang ada di dalam framework Laravel itu sendiri, ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kita gunakan 5.7, kemudian nanti kita upgrade misalnya ke versi 5.8 projectnya, maka kita akan rubah beberapa atau kita setting beberapa bagian di dalam project kita nantinya. Kenapa? Karena setiap versi di Laravel itu memiliki tools atau fungsi tools dan komponen yang berbeda. Jadi kita gunakan yang standar aja, versi yang 5.7, kita klik. Oke. Nah, kita lihat di sini, ya, di sebelah kanan ini ada sidebar-nya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa menu, mulai dari instalasi, konfigurasi, directory struktur, kemudian ada yang namanya arsitektur konsep. Ini the basic, ya, mulai dari routing, middleware. Nah, jadi semua dokumentasinya di sini. Nah, kemudian views di sini ada. Nah, jadi nanti silahkan diakses aja dan kemudian dipelajarin di sini. Dan kemudian di sini ada lagi front end. Ya, ini blade template. Kemudian ada security-nya. Ini autentikasi, kemudian ada database. Nah, jadi semua yang dibutuhkan nanti di sini bisa dilihat, ya. Nah, jadi mau operasi simpan, edit, hapus, atau sering diistilahkan yang namanya CRUD, nanti silahkan dipelajarin di sini bagaimana cara membuatnya. Semua ada dokumentasinya, nggak usah bingung, tuh, ya. Kemudian Eloquent ORM, nah semuanya ada di sini. Tuh, nanti silahkan di klik satu-satu aja, kemudian diakses menunya dan silahkan dipelajarin. Nah, yang pertama kita akan pergi ke menu Getting Start, ya. Nah, di Getting Start ini kita akan klik instalasi. Kita akan klik instalasi. Nah, pada saat kita menginstal, pada saat kita mau menggunakan framework Laravel ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di bagian server requirement-nya. Nah, di mana di sini dia menyuruh kita untuk menggunakan PHP yang versi 7.1.3. Itu minimal versi PHP yang kita gunakan.
jangan di bawah versi yang 7. Boleh di atasnya, tapi jangan di bawahnya. Misalnya versi 7.2 bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya versi 7.3 bisa nggak? Bisa. Kalau kita gunakan versi yang 6.9 bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena di sini sudah disarankan kita harus menggunakan versi PHP-nya itu yang versi 7.3. Kemudian nanti yang lainnya ini itu nanti bisa menyesuaikan, ya bisa kita sesuaikan nanti. Nah kemudian pada saat kita instalasi atau pada saat kita install, maka yang perlu kita perhatikan di laptop kita itu sudah terinstall yang namanya Composer. Nah jadi wajib teman-teman install yang namanya Composer. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman nanti ingin menginstal Composernya, silahkan lihat di channel ini ada juga video yang menjelaskan tentang bagaimana proses instalasi Composer. Nanti linknya saya akan buat di deskripsi. Nah silahkan dipahami, silahkan diakses nanti. Nah jadi sebenarnya ada dua cara ya. Ada dua cara menginstal Laravel ini. Bisa kita gunakan Composer atau bisa juga kita gunakan Git, gitu ya. Nah jadi yang lebih gampang atau yang lebih cepatnya itu kita gunakan yang namanya Composer aja. Nah lalu bagaimana cara mengecek apakah di komputer kita sudah terinstall yang namanya Composer? Nah mari kita lihat caranya. Kita buka command prompt ya, kita buka command prompt, kemudian di sini kita ketik yang namanya Composer, kemudian kita enter. Oke, apabila menampilkan pesan seperti ini ya, apabila menampilkan pesan seperti ini, maka Composer itu sudah terpasang atau sudah terinstall di laptop teman-teman sekalian. Nah, untuk versi Composer yang saya gunakan saat ini, yaitu ada di versi 2.0, gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menginstal Laravelnya tadi? Nah, caranya kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, di sini ada menunya, ya ada dokumentasinya via Composer Create Project. Nah, jadi kita akan menginstal Laravel atau project kita dengan memanfaatkan yang namanya Composer, gitu ya. Nah, jadi kita bisa buka command prompt-nya tadi. Kita lihat di sini sudah terinstall, maka kita bisa menggunakan perintah create project, prefer this Laravel, kemudian kita buat nama project kita. Nah, sebelum kita buat, maka kita harus tempatkan dulu ya, kita harus pilih dulu direktori mana atau di direktori mana kita akan menyimpan project kita. Kita lihat di command prompt kita atau di terminal teman-teman, lihat di sini secara defaultnya ketika kita membuka command prompt, maka akan kita diarahkan pada direktori ini, yaitu localdisk C /user atau /smartcon. Nah, jadi bagaimana cara merubahnya? Gitu ya, bagaimana cara merubah direktori ini? Kita gunakan change directory. Nah, kita buat di sini bertepatan di sini saya menggunakan 3 partisi, maka saya akan install Laravel ini di local disk E. Lihat di sini belum ada folder yang namanya dasar Laravel. Nah, kita akan buatkan di local disk E ini. Atau biar lebih rapi kita buat folder dulu. Nama foldernya buat belajar Laravel. Oke, berarti kita buka ini ya. Ini masih kosong. Nah, sekarang kita kembali ke local disk atau ke command prompt kita. Kita change direktorinya dulu. Kita buat di sini E. Nah, sekarang kita sudah berpindah direktori sekarang. Kita sekarang berada di local disk E.
Nah, tadi kan kita sudah membuat project ya. Kita sudah membuat yang namanya folder di dalam lokal disk E namanya belajar Laravel. Nah, sekarang kita akan arahkan direktorinya ke folder Laravel ini. Bagaimana caranya? Kita buat change directory belajar Laravel. Enter. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam folder ini. Oke, ke dalam folder ini. Ini sama halnya local disk E ke dalam folder belajar Laravel. Kita sudah masuk di sini sekarang. Nah, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu menginstal project-nya di dalam folder ini. Oke, kita akan buat perintahnya composer create project. Nah, jadi artinya composer buatkan saya project yang dimana ambil dari versi yang direkomendasikan, versi yang direkomendasikan dari vendornya Laravel. Tuh. Kemudian ini Laravel lagi kita buat, dan kemudian buatkan saya project dengan nama dasar Laravel. Gitu ya. Nah, jadi kita menyuruh komposer tolong buatkan saya project ya, buatkan saya project dari vendornya Laravel dan versi yang paling direkomendasikan, dan nama projectnya itu adalah dasar Laravel. Gitu ya, dasar Laravel. Nah, ketika kita sudah membuat perintah ini, maka boleh nggak kita enter? Boleh sebenarnya. Hanya saja ketika nanti kita enter ini langsung, maka si Laravel itu sendiri akan menginstal atau mencari versi Laravel yang paling tinggi. Nah, gitu ya. Sedangkan yang kita mau pakai tadi framework Laravel yang versinya 5.7. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Maka kita tambahkan lagi petik 2 5.7.all petik 2. Nah, jadi saya review lagi. Komposer tolong buatkan saya project dari framework Laravel yang direkomendasikan vendor Laravel dengan nama project Laravel dasar Laravel, yaitu versinya 5.7. Nah, sudah bisa nggak kita enter ini? Sudah bisa. Oke, kalau misalnya sudah pas, kita enter. Oke. Nah, sekarang kita tunggu proses instalasi daripada Laravel ini sendiri. Kita lihat. Ini proses downloadnya lumayan lama karena framework Laravel itu cukup besar. Jadi sebenarnya tergantung dari koneksi internet teman-teman semua. Oke, ini lagi proses updating dependensinya. Silahkan kita tunggu aja prosesnya sampai nanti proses atau tampil pesan yang namanya successful. Kita tunggu. Oke, ini udah proses instalasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi dari awal bahwasannya framework Laravel itu menggunakan tools-tools dari framework yang lain, gitu ya. Nah, lihat nih, ada dari framework Symfony, ya, dan masih banyak lagi framework yang lainnya atau aset-aset yang lainnya, tools-tools yang lainnya yang di-includekan atau yang digunakan oleh framework Laravel ini. Nah, sehingga framework Laravel itu kelihatannya tuh lebih modern tools-tools yang dimilikinya, ya. Nah, ini lagi proses instalasinya semua.
Nah, kalau kita lihat ini ada Symfony di sini, Symfony Process, Polyfill, dan lain sebagainya, itu semuanya komponen frameworknya Symfony. Nah, jadi silahkan ditunggu aja proses instalasinya sampai selesai, sampai ada nanti pesan successful, berarti kita sudah selesai menginstal project kita. Kita tunggu aja. Oke, ini lumayan lama ya. Ini ditunggu aja sampai selesai, nggak usah di cancel, nggak usah di close command promptnya. Oke. Nah, sampai saat ini ya prosesnya sudah selesai. Oke, sini sudah ada pesan application key set successful. Berarti project kita sudah selesai kita install. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita buka project kita ini ke text editor kita. Nah, sampai di sini kalau misalnya ditanyakan, apakah project ini sudah bisa kita jalankan? Belum bisa, ya, belum bisa. Maka ketika kita mau menjalankan projectnya, kita harus buat yang namanya atau gunakan artisan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Seperti penjelasan tadi sebelumnya, PHP artisan. Ya, berarti kita gunakan artisannya dulu. Kita gunakan tools daripada Laravel-nya itu, yang artisan tadi. Gitu. Nah, sebelum kita jalankan di sini, kita coba persiapkan dulu toolsnya. Yang kita siapkan dulu toolsnya. Oke, kita siapkan dulu toolsnya. Kita buka Visual Studio Code kita. Visual Studio Code. Oke, Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Nah, kita lihat ya, di dalam folder belajar Laravel-nya tadi yang ada di local disk A, belajar Laravel, sekarang tuh sudah ada folder baru di dalamnya, yaitu dasar Laravel. Nah, dasar Laravel ini apa? Project kita tadi yang kita install. Kita enter. Nah, inilah semua Laravel-nya tadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan project yang sudah kita install ini? Maka kita buka di dalam Visual Studio Code terlebih dahulu. Oke, kita kalau sudah terbuka ini Visual Studio Code-nya, kita pilih menu file, kemudian open folder. Nah, kita cari di mana project kita tadi kita install. Oke, tadi di local disk A ya, disk PC. Local disk A, kemudian belajar Laravel, dasar Laravel. Kita klik, kita open. Oke, nah kemudian ini projectnya sudah terload semua ke dalam Visual Studio Code. Kemudian langkah yang perlu kita lakukan lagi apa? Nah, kita aktifkan dulu SAMPP-nya, server localhost-nya. Oke, pastikan ini diaktifkan terlebih dahulu. Oke ya, kita start.
Oke, kemudian kita close saja. Nanti kalau mau cari silahkan dibuka di sini. Nah, kemudian di command prompt kita tadi atau di terminal teman-teman semua, silahkan dibuat perintah cd kemudian nama project kita tadi. Nama project kita tadi apa? Dasar Laravel. Nah, ini dalam artian kita cek direktorinya lagi, kita masuk ke dalam project kita tadi. Ya, kita enter. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di local disk A, di foldernya belajar Laravel, dan di project kita di dalam dasar Laravel. Nah, apa yang kita lakukan lagi di sini? Nah, sekarang di sini kita buat perintah artisannya tadi untuk menjalankan project kita. Caranya seperti ini. PHP artisan serve. Kemudian kita enter. Kita enter. Oke. Nah, kalau misalnya sudah ada pesan seperti ini, ada 127.0.0.1, maka ini adalah IP localhost kita. Ya. Nah, jadi IP-nya ini, IP localhost kita ini bisa kita pakai nanti di browser kita untuk memanggil atau menjalankan project kita. Tuh. Nah, sekarang kita beralih atau pergi ke lokal atau ke web browser kita. Di sini kita ketikkan 127.0.0.1.2.8000. Nah, kenapa 8000? Itu port default yang dari Laravel. Gitu ya, itu port default dari Laravel. Sedangkan yang ini, yang 127 adalah IP daripada localhost kita. Ya, IP server localhost kita. Nah, kemudian kita enter. Oke, ketika kita enter, maka akan tampil seperti ini. Ya, halaman utama si Laravel ini tadi. Kalau misalnya sudah tampil seperti ini, berarti project kita sudah berhasil kita install dan sudah berhasil kita jalankan dan sudah bisa kita develop satu aplikasi dan menggunakan framework Laravel. Nah, akan tetapi kita harus pahami dulu sebelum kita mendevelop satu aplikasi, apa sebenarnya yang terjadi, kenapa ketika saya mengakses alamat ini, IP-nya 127.0.0.1 dan 8000, langsung tampil yang namanya Laravel dan ditambah dengan menu-menu yang ada di halaman utamanya ini. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi di sini. Kita kembali ke Visual Studio Code, text editor kita. Nah, perlu diingat atau perlu diperhatikan bahwasannya apapun yang bisa kita lihat di sini di dalam halaman web browser kita itu dikarenakan ada proses yang kita buat di dalam rootnya, gitu ya, di dalam routingnya. Nah, kita lihat rootnya di dalam project kita. Ini kita lihat rootsnya di sini. Oke, ada di sini satu folder namanya web, ya, web.php. Nah, di dalam folder web.php ini, disinilah kita mendaftarkan, ya, disinilah kita registerkan semua alamat-alamat root yang akan kita gunakan di aplikasi kita nantinya. Jadi, kita daftarkan dulu rootnya di sini. Kalau sudah kita daftarkan, maka nanti bisa kita akses. Gitu ya. Kalau kita sudah daftarkan, maka nanti bisa kita akses. Oke. Nah, di sini root utamanya, ini ada root get / function, kemudian return view welcome. Nah, jadi dalam artian ini maksudnya, ketika ada orang yang mengakses root
utamanya, ini adalah root utama. Ya, ketika ada orang yang mengakses root utamanya, maka tampilkan halaman welcome. Ya, tampilkan halaman welcome. Nah, ini welcome ini apa? String kah atau bagaimana? Nah, welcome ini adalah nama file. Nama file daripada welcome.blade.php. Nah, sebenarnya ini nama file. Nah, file welcome ini letaknya di mana? Nah, kita lihat ya. Nah, file welcome ini adanya di dalam folder views. Ya. Adanya di dalam folder views. Dan kemudian views itu berada di mana? Adanya di dalam folder resource. Nah, kita lihat. Kemudian kita buka views. Nah, kita lihat di sini ada satu file yang namanya welcome.blade.php. Nah, jadi ketika kita ingin memanggil sebuah file, ingin menggunakan sebuah file dalam root kita, maka kita tinggal arahkan saja ke dalam folder views, kemudian panggil nama filenya apa. Nah, jadi satu catatan penting, ketika kita ingin memanggil file di dalam Laravel, kita cukup memanggil atau membuat nama filenya aja, tidak usah diikutkan ekstensinya. Ya, karena di dalam Laravel itu ketika kita buat nama filenya seperti ini, maka dia akan mencari otomatis file yang kita maksud, apakah ada di dalam views atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya nanti tidak ada filenya, maka nanti akan terdapat pesan error atau not found. Ketika ada, maka itu akan dieksekusi atau ditampilkan ke dalam web browser kita, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita perhatikan di dalam file welcome.blade.php, kita klik, dan ternyata isinya itu seperti ini, gitu ya. Dan ternyata isinya adalah ini. Nah, kita scroll ke bawah pelan-pelan, kita lihat. Oke, di sini ada home, ada login, ada register, gitu ya. Kita lihat dulu. Oke, di sini tidak ada. Kita lihat di bawah. Di sini ada tulisan Laravel. Kita lihat. Oke, di sini ada Laravel. Kemudian ada docs, Laracache, news, blog, Nov, kemudian Forge, dan GitHub. Kita lihat. Ya, semua ini ada di web browser kita, ya. Apa yang kita lihat tadi di file welcome, yaitu yang di sini, itu semuanya ditampilkan ke dalam beranda atau halaman browser kita. Nah, jadi intinya seperti ini. Ketika kita ingin menjalankan project, ya, ketika ingin menjalankan project, dan kemudian nama projectnya itu kita daftarkan ke dalam rootnya, maka ketika kita akses rootnya, maka file tersebut akan dijalankan, ya. Contoh, saya akan rubah ini jadi tulisan yang lain. Halo, saya adalah Laravel, ya. Kita simpan, kita refresh. Oke, ini sudah berubah. Saya adalah Laravel. Lalu, bagaimana kalau misalnya saya ingin memanggil file yang lain? Gitu ya, saya memanggil file yang lain tanpa merubah nama file yang di sini. Oke, kita daftarkan aja. Kita buat rootnya dulu, gitu ya. Kita buat rootnya dulu. Gitu ya, kita buat rootnya dulu. Kita buat root. Ya, kita buat root get. Oke, kita coba ini. Oke, coba seperti ini. Nah, kemudian cara
cara menuliskan root itu ada dua gaya penulisan. Bisa kita gunakan pakai seperti ini, yang di atas. Kemudian bisa juga kita pakai yang di bawahnya nih. Nah, kita daftarkan dulu. Misalnya saya mau memanggil nanti biodata misalnya, maka kita tinggal buat slash di sini. Kemudian di sini kita buat biodata, gitu ya. Kemudian di sini, ya di sini kita buat parameternya. Nah, parameternya di sini apa? Yang pertama, parameternya itu kita buat nama controllernya. Contoh ya, saya buat controller biodata, gitu ya. Yang dalam artian kita nanti akan membuat satu controller, yaitu dengan nama controller biodata. Kemudian parameter yang kedua, yaitu kita buat nama metodenya atau nama functionnya. Nah, apa nama functionnya atau bagaimana cara membuatnya? Kita pisahkan dengan add, gitu ya. Kemudian nama metodenya apa? Misalnya kita buat nama metodnya index, gitu ya. Nah, ini dalam artian kita mau, ini artinya saya review ulang. Ini artinya kita akan mengakses root biodata, yang dimana root ini akan diambil ya nilainya itu dari controller biodata, ya controller biodata, dan di dalam metode index. Nah, jadi itu dia maksudnya daripada root yang kedua ini. Nah, ketika nanti kita akses ini, ya, coba kita akses di sini. Saya coba ya, biodata. Bentar, ini error. Nah, katanya apa? Class app http controller biodata does not exist. Nah, kita ikuti aja errornya. Ya, kita ikuti errornya supaya kita lebih paham. Ini artinya kita disuruh untuk membuat controller biodata. Oke? Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan gunakan kemajikan daripada si Laravel-nya tadi. Gitu ya? Kita akan buat. Oke, kita akan buat di sini. Kita, kalau misalnya lagi jalan seperti ini, kita close aja. Kita tekan di keyboard Ctrl C. Kemudian kita buat ya PHP artisan make ya controller. Nama controllernya apa? Tadi kan kita buat di sini controller biodata ya. Nah, maka di sini kita buat controller biodata gitu. Nah, dalam artian gini, ini maksudnya artisan tolong buatkan saya controller, yang dimana nama controllernya itu adalah controller biodata. Nah, sebelum kita enter ini, kita lihat dulu di bagian app, gitu ya, di bagian app, kemudian http controller. Nah, di sini kalau kita perhatikan, controllernya ini di sini masih satu ya, belum ada controller yang namanya controller biodata. Nah, bagaimana caranya supaya nanti bisa terlihat di situ controllernya kita tadi, yang ini? Maka di bagian command prompt-nya tadi, di sini sudah bisa kita enter. Kita enterkan aja. Oke, controller create successful. Berarti kita sudah berhasil membuat controller, yaitu controller biodata. Nah, kita lihat kembali di Visual Studio Code kita. Nah, sekarang sudah ada nih, ya, tanpa saya buat secara manual ya. Tanpa saya buat secara manual, maka controller biodata sudah terbentuk secara otomatis. Itulah mejanya si Laravel-nya tadi. Gitu. Nah, kemudian kalau kita buka controller biodata ini, nah ini strukturnya sudah ada. Deh, strukturnya sudah ada. Kita tinggal menggunakan aja. Ya, ini betapa magicnya ini si Laravel ini ya. Jadi mempermudah kita atau sangat membantu para developer untuk membuat project lebih cepat gitu. Oke. Nah, coba kita jalankan lagi ini tadi. Ya, kita ikuti aja errornya. Kita buat seperti ini. Sorry, ini tadi belum saya jalankan.
di terminalnya. Karena tadi sudah kita tutup ini, kita buat dulu PHP artisan serve. Itu tetap kita jalankan ya. Kita jalankan. Oke, sudah jalan. Kita kembali ke sini. Kita refresh saja. Oke. Nah, ini errornya sudah berubah. Ya. Jadi errornya sudah berubah. Method app http controller biodata index doesn't exist. Ini maksudnya apa? Method index atau function index yang kita buat tadi di sini di dalam root ini ya, di dalam rootnya tidak ada di dalam controller biodata, gitu ya. Tidak ada di dalam controller biodata. Nih, nggak ada. Makanya error di sini. Jadi ini maksudnya apa? Secara tidak langsung dia menyuruh kita silakan buat dulu method atau function index di dalam controller biodata, gitu ya. Itu maksudnya. Nah, jadi kita buat dulu di sini di dalam controller biodata, kita buka. Nah, kita buat di sini public ya, public function index. Gitu. Public function index. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan seperti ini. Oke, kita perhatikan, kita refresh lagi. Oke. Kita refresh lagi. Oke, nah sekarang errornya sudah hilang, tidak ada lagi. Nah, tadi kan dari awal sudah kita sampaikan bahwasannya kita mau menampilkan informasi tentang biodata di sini, gitu ya, di dalam rootnya biodata ini. Lalu apa yang perlu kita lakukan, gitu ya? Nah, yang perlu kita lakukan di sini kita return aja, ya, kita return aja, return views, kemudian kita ambil nama filenya apa yang mau kita ambil. Tuh, saya akan buat biodata view biar berbeda ya, view biodata ini titik koma save. Oke. Nah, jadi dalam artian gini, ketika nanti kita mengakses root biodata, oke, dia akan lari kemari ke rootnya ini, kemudian dia akan mengeksekusi langsung atau memanggil controller biodata, yaitu yang ini filenya. Kemudian dia akan mencari indeks, gitu ya. Setelah dibuka controller biodata di sini filenya, kemudian dia akan mengecek apakah ada file indeks di dalam controller ini. Kalau misalnya ada, silakan jalankan perintah yang ada di dalam metode tersebut, atau silakan eksekusi semua perintah yang ada di dalam metode tersebut. Oke, jadi kalau misalnya sudah benar ini, ya tadi kita akses di sini biodata, kemudian sini rootnya sudah benar biodata, controllernya sudah ada juga, kemudian metodenya sudah ada, di sini juga sudah benar. Next, kita refresh lagi, kita lihat, pasti akan error. Sip, error. View biodata not found. Jadi, view biodata itu tidak ditemukan. Lalu bagaimana cara mengatasi ini? Maka cara mengatasinya, kita harus buat terlebih dahulu satu view di dalam folder views, ya. Nah, jadi di sini di dalam folder view ini tadi folder itu ada di dalam folder results, kemudian view. Kita buat file baru di sini. Namanya kita samakan aja dengan yang ini. Berarti view biodata.blade.php. Ingat, ketika membuat file di dalam folder views, pastikan selalu ada kata blade, gitu ya. Tuh, pastikan ada kata blade. Karena kalau misalnya tidak kita buat, nanti si file tersebut tidak akan bisa ditemukan. Oke? Atau kita coba dulu ya. Kita coba dulu seperti ini. Kita coba. Oke, kita coba save atau kita isikan aja di sini H1.
ini adalah biodata saya. Oke, ini tanpa blade-nya tadi ya, kita coba dulu. Kita refresh lagi. Oke, ternyata tampil. Nah, ini ternyata tampil. Dan ini nanti akan bermasalah ketika nanti ada beberapa data nanti yang akan kita load di dalam framework atau di dalam foldernya Vue tadi, yaitu di dalam file biodata. Nah, jadi nanti akan ada bermasalah ketika kita sudah berinteraksi dengan database, gitu ya. Ini kita coba rename lagi, ya, kita tambahkan blade-nya. Blade.php. Oke, kita refresh, kita simpan, kemudian kita refresh ke sini. Oke, nah sekarang ini sudah tidak error lagi, sudah benar semua. Nah, jadi apa yang perlu kita tangkap dari sini? Intinya seperti ini. Saya akan rangkum semuanya. Ketika ingin memanggil sebuah root, maka root tersebut harus didaftarkan dulu di dalam file web.php. File web itu ada di dalam root, ya, root di sini. Kemudian kita harus membuat juga controller. Kita harus buat controller baru. Kemudian kita buat indeksnya atau kita buat metodenya. Nah, karena nanti setiap metode atau function, ini namanya function. Setiap function yang kita buat nanti di dalam controller itu, itulah yang akan kita daftarkan di sini. Ya, itulah yang akan kita daftarkan di sini. Nah, setelah itu, setelah kita buat controller dan metodenya, maka kita buat perintah yang akan dieksekusi di dalam masing-masing metode tersebut. Oke, kita akan eksekusi di sini, kita buat perintahnya, kemudian kita perhatikan apa perintah yang kita buat di dalam function tersebut. Kalau misalnya kita memanggil file, maka kita harus buat filenya dulu. Filenya dibuat di mana? Di dalam folder Vue-nya tadi. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan ya tentang Laravel tadi, mulai dari cerita-cerita singkat tadi tentang Laravel, instalasinya, sampai ke pembuatan metodenya ini ya, pembuatan metode, pembuatan controller, dan menggunakan magicnya si Laravelnya tadi, yaitu menggunakan artisan tadi. Nah, jadi untuk penjelasan ini saya rasa sampai di sini aja. Nanti kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yang dimana materi kita berikutnya itu adalah tentang template blade. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan nanti, akan kita ajarkan nanti, kita kasih tahu nanti bagaimana menggunakan template blade yang ada di dalam frame Laravel ini, gitu. Nah, jadi saya rasa untuk lebih jelas nanti di video berikutnya. Jangan lupa di support terus channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa melihat, mengetahui pembaruan atau materi-materi terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan atau di materi berikutnya.